Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat pria yang menjadi buronan tersebut pun mulai menghadang orang-orang yang memburunya. Sembari dia mengeluarkan pedangnya, dia pun berkata pada Luhao, "Kau yang di sana, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi larilah." Ucapnya menginstruksikan kepada Luhao. Setelah perkataannya terlihat rantai-rantai melilit kakinya. Dia pun terkejut, sembari bergumam, "Sial, rantai besi. Langkah bayangan sudah tidak bisa kugunakan lagi." Di sisi lain, dua orang pria yang mengejarnya atau memburunya, mereka menerjang, sembari tertawa dan berkata, "Hahaha, kau tetaplah bocah." Sebelum mereka sampai menyerang pria yang mereka buru, serangan mereka dihentikan oleh Luhao. Luhao yang menahan serangan mereka pun berkata, "Oh, jadi kalian mengajakku bergabung untuk menambah jumlah korban. Tunggu, kau," ucap pria buronan tersebut. Luhao pun melirik dan bergumam, "Dia orang baik dan layak diselamatkan." Luhao pun mendorong dua orang tersebut dengan serangan atau tebasan. Kedua orang tersebut terdorong jauh. Salah satu dari mereka berkata, kau berniat mencampuri urusan kami. Kalau begitu kau juga jadi target kami. Kalau ingin jadi pahlawan, akan kumulai dengan merobek mulutmu dan merobek perutmu." Mereka pun menyerang sekali lagi ke arah Luhao dengan serangan gabungan. Tebasan demi tebasan mereka lancarkan, sembari menerjang ke arah Luhao. Pria yang menjadi buronan tersebut pun berteriak, "Awas, mereka berada di tahap 4 Ki Condensation. Mereka lebih kuat darimu." Namun Luhao tak menghiraukannya. Dia pun menerjang juga sembari berkata, "Sekelompok orang lemah dengan kecepatan kilat." Dia menerjang dan menebas mereka berdua. Melihat hal tersebut, pria yang diburu tersebut pun terkejut. "Kau membunuh mereka semua sekaligus? Bagaimana mungkin?" Terlihat Luhao setelah membunuh dua orang tersebut, dia pun menyarungkan pedangnya dan bergumam, teknik transformasi 9 naga digabungkan dengan meridian warisan benar-benar kuat." Lalu terdengar suara langkah kaki. Luhao pun melirik ke belakang. Terlihat satu-satunya anggota parti mereka yang adalah wanita. Dia pun datang dengan ketakutan. Kau membunuh orang. Kau tidak akan membunuhku kan?" ucapnya kepada Luhao. Luhao pun menghampiri. "Tak apa, pembunuhnya sudah mati. Kami tak akan menyakitimu." Syukurlah, ucap wanita tersebut. Namun, di sisi ketakutannya tersebut, dia pun memegang sebuah belati. Dan di dalam hatinya dia pun tersenyum. Setelahnya dia melepaskan serangan tiba-tiba yang membuat Luhao terkejut. "Pergilah ke neraka." Namun Luhao masih bisa bereaksi dan menghindari serangan tiba-tiba tersebut. Wanita itu pun menyeringai dan berkata, "Tak kusangka kau membunuh dua rekanku. Sepertinya kau bukan orang biasa ya." Melihat hal tersebut, Luhao bergumam, "Dia tahap 6 Ki Condensation. Dia lebih kuat dari dua orang tadi. Hei, pria besar, jangan ikut campur. Kau harus mati." Terlihat wanita tersebut yang menerjang ke arah Ronan dengan kecepatannya. Ronan pun dibuat kewalahan. Pria yang menjadi buronan melihat tersebut, dia berkata, "Cepat tinggalkan aku dan larilah." Terlihat serangan dari wanita tersebut. Itu membentuk bayangan yang menghantam ke arah Luhao yang tak mampu ditahan oleh Luhao. Akibat serangan tersebut, Luhao pun terhempas. Dia langsung memuntahkan seteguk darah. Luhao pun menyetabilkan tubuhnya dan bergumam, "Tak kusangka wanita ini menyembunyikan kekuatannya. Apa aku akan mati di sini?" Terlihat
wanita tersebut yang sudah berada tepat di depan Lu Hao sembari melancarkan serangan susulan. Dia pun berkata, "Sekarang kau tidak bisa kabur." Dek. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa teknik terlihat sebelum wanita itu menyerang atau sebelum serangannya mencapai Lu Hao. Tidak, aku tak boleh mati di sini. Namun Lu Hao dengan refleks dia mengeluarkan skillnya, Tinju Naga. Serangan Lu Hao tersebut pun menghancurkan serangan dari wanita tersebut. Terlihat pukulan Lu Hao menghantam wanita tersebut yang membuatnya memuntahkan seteguk darah. Wanita tersebut terlempar jauh ke belakang dan menghantam sebuah batu besar. Terlihat setelah ledakan terjadi, wanita itu pun tergeletak. Beberapa tulangnya patah dan sepertinya sudah kehilangan nyawanya. Pria buronan yang melihat itu pun terkejut. Apa? Terlihat juga Lu Hao setelah menghantam wanita tersebut. Pria buronan itu pun bergumam, apa ini nyata? Seorang di tahap kedua Ki Condensation mengalahkan seorang di tahap ke-6 Ki Condensation. Terlihat Lu Hao yang banyak memiliki luka akibat pertarungan tersebut. Dia pun bergumam, untungnya di saat-saat kritis hidup dan mati, aku mendapatkan skill unik pertama dari teknik 9 transformasi naga emas. Bentuk pertamanya benar-benar sekuat ini. Tapi rasanya seluruh tenagaku terkuras habis. Tinju naga ini memang kuat, tapi efek sampingnya juga kuat. Namaku Haulo, kenapa kau jadi buronan? Tanya Lu Hao pada pria buronan tersebut. Sembari dia bergumam, untuk melindungi identitasku, sebaiknya mulai sekarang aku menggunakan nama samaran. Pria itu pun memperkenalkan dirinya juga. Namaku Guken. Sesuatu terjadi pada keluargaku, dan keluargaku lah yang memasang harga buronan padaku, ucapnya menjelaskan. Lu Hao bergumam lagi. Dia juga dikejar oleh keluarganya sendiri. Sepertinya kami senasib. Terlihat Guken yang menangkupkan tangannya lalu berkata, Haulo, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Apa kau akan bergabung dengan sekte Xuanjian? Karena kita sudah di sini, ayo kita masuk bersama-sama. Lu Hao pun menjawab, kita kehabisan waktu. Mulai sekarang kita akan jadi saudara yang saling melindungi. Sembari mengarahkan tinjunya ke depan. Aku percaya padamu. Waktu terus berlalu. 3 hari kemudian di kantor pendaftaran sekte luar Xuanjian, terlihat seseorang berkata, jika kalian ingin bergabung ke sekte Xuanjian, kami akan menguji kalian terlebih dahulu. Terlihat setelah itu, beberapa orang yang keluar dan masuk tenda, sepertinya sedang melakukan tes ujian masuk. Akhirnya selesai. Lu Hao keluar dari tenda terkejut, melihat Guken juga keluar. Guken pun berkata, Haulo, aku memiliki 6 meridian dan peringkat tertinggi. Bagaimana denganmu? Tanya Guken. Aku memiliki 3 meridian dan masuk peringkat terendah, jawab Lu Hao dengan rasa malu. Mendengar hal itu, Guken pun terkejut. Oh, kau bisa sekuat itu hanya dengan 3 meridian? Tanya Guken heran. Dengan kekuatan Lu Hao yang di bawah, tapi lebih kuat darinya. Lalu ada seseorang berkata, beraninya 3 meridian datang ke sini. Mendengar itu, Lu Hao pun bergumam, malu, aku punya meridian bela diri warisan. Kalian saja yang tidak bisa mengukurnya. Tak masalah, ayo kita ikut serta dalam kompetisi, ucap Lu Hao menghiraukan ejekan orang-orang sebelumnya. Lalu bergumam, meridian bela diri warisan sangat berbeda. Jadi sebaiknya
Jangan memperlihatkannya dulu. Lalu Shin berpindah di suatu tempat yang luas. Banyak orang yang berkumpul. Lalu seseorang berkata, "Baiklah, kalian semua lulus di ujian awal dan memenuhi persyaratan awal." Sembari membelah jenggotnya dan melanjutkan. Tapi persyaratan awalnya saja tak cukup untuk menjadi murid sekte Suandian. Sekarang 6.000 peserta akan memperebutkan 1.000 landasan tinggi dalam setengah jam. Hanya yang lolos ujian landasan tinggi saja yang bisa memasuki sekte Suandian. Terlihat tempat ujian tersebut yang seperti tiang-tiang batu yang tinggi. 6.000 orang memperebutkan 1.000 landasan tinggi. Persaingannya cukup ketat. Gumam mereka berdua. Lalu sang penguji itu berteriak, "Baiklah, ujian penyelisihan sekte Suandian dimulai." Itu mundur, dimulai. Wush, wush, wush. Lu Hao dan Guken juga melesat. Lalu Guken berkata, "Haulu, ada banyak landasan kosong di depan. Ayo segera amankan posisi kita." "Baiklah," jawab Lu Hao. Terlihat banyak para pendaftar yang menerjang untuk mendapatkan landasan yang kosong agar dapat posisi untuk memasuki sekte Suandian. Guken mendapatkan satu landasan kosong. Namun setelah dia mendarat, ada dua orang yang langsung menyerangnya. Salah satunya berkata, "Bocah, landasan ini milikku." Guken menoleh sembari mengeluarkan pedangnya. "Enyahlah." Kedua orang itu pun langsung terhempas akibat tebasan yang Guken lancarkan. Namun ada satu orang lagi yang menerjangnya dengan sebuah kapak di tangan kanannya sebagai senjata. Orang tersebut menyeringai dan berkata, "Hahaha, aku takkan menyisakan siapapun." Terlihat Guken yang menoleh dan bergumam, "Ada banyak pesaing, akan sangat sulit bertahan selama setengah jam." Setengah jam kemudian, terlihat Guken yang sudah kelelahan akibat bertarung terus-menerus. Lalu dia bergumam, "Akhirnya aku berhasil bertahan." Lalu menoleh ke arah orang-orang yang dia kalahkan dan bergumam lagi, "Aku mempertahankan tempatku dengan melawan 9 orang. Rekor yang cukup hebat." Guken merasa bangga dengan apa yang dia capai. Sembari menyeka keringatnya melanjutkan, "Bagaimana dengan Haulu?" Namun setelah melihat Lu Hao, Guken terkejut heran. Guken merasa malu dan tak percaya. Terlihat Lu Hao yang berdiri di salah satu landasan dan berkata, "Yang benar saja, apa aku dianggap lemah hanya karena masih di tahap 2 Ki Condensation?" Di bawahnya terlihat tumpukan orang-orang yang Lu Hao lawan. Untuk bertahan di landasan tersebut, apa aku terlihat pantas dirundung, ucap Lu Hao. "Aku mengalahkan lebih dari 50 musuh, peringkat pertama di seluruh bidang." Lu Hao pun menoleh ke arah Guken dengan melambaikan tangannya. Guken yang masih merasa heran bergumam, "Apa? Yang ku kalahkan saja tidak ada 10 orang. Haulu mengalahkan puluhan orang." Terlihat sang pengawas ujian. Dia pun berkata, "Waktunya habis. Saat ini hanya 1.000 orang yang tersisa. Selanjutnya, pemanasan tubuh dengan api. Dalam ujian kali ini akan ada 500 orang tereliminasi. Dan 500 sisanya akan jadi murid sekte." Terlihat beberapa orang yang sudah berhasil mendapatkan landasan mereka masing-masing. Namun dengan wajah yang sudah babak belur untuk mempertahankannya. Mereka tidak tahu bahwa setelah mereka merasa sudah berhasil, akan ada sesuatu yang membuat mereka mengutuk kecerobohan mereka sendiri. Dan benar saja, terlihat di posisi Guken. Dia melihat ke arah bawah dan melihat sesuatu nyala api dengan panas yang lumayan ekstrim. Guken tertegun dan bergumam, gelombang panasnya sangat menyengat." Terlihat beberapa orang yang merasakan panas tersebut. "Ah, hah, hah, ah, tak bisa ditahan lagi." Banyak dari mereka yang tak bisa menahan panas tersebut terjatuh. Di sisi Guken,
Dia memejamkan matanya sambil menahan hawa panas di sekitarnya, lalu bergumam, memang sangat sulit. Kalau tidak memasuki tahap key condensation, aku pasti sudah tumbang. Tapi Haulo, bukannya dia masih tahap 2? Dia masih belum tumbang kan? Lalu Gugen menoleh ke arah Lu Hao dan bergumam lagi. Haulo, bertahanlah. Bertahan. Namun apa yang dia lihat tak seperti apa yang dia pikirkan. Tentang ketangguhan Lu Hao. Terlihat Lu Hao yang bersantai dan menguap. Wah, seakan dia merasa bosan dan tak merasakan apa-apa pada tubuhnya. Dengan panas tersebut, sekali lagi Guken dibuat heran dengan Lu Hao. Sembari memandangi Lu Hao, dia bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana Hao bisa sesantai itu di atas gelombang panas seperti ini? Apa dia tak merasakan panas? Setengah jam kemudian, sang penguji berteriak, baiklah, saat ini 500 orang telah tumbang dari landasan. Dan selamat bagi 500 peserta yang bertahan. Sekarang kalian resmi menjadi murid Sekte Suandian. Terlihat setelah pengumuman itu, di tempat ujian tersebut hanya tersisa kepulan asap. Bekas panas yang menjadi ujian tersebut. Lu Hao pun merasa lega karena dia sudah bosan menunggu ujian berakhir. Lalu bergumam, tak kusangka teknik 9 transformasi naga suci mempermudahku menjalani ujian sekte. Akhirnya aku bisa bergabung dengan Sekte Suandian. Terlihat sebuah kapal terbang dan di dalam kapal tersebut Lu Hao dan Guken. Lu Hao berkata, jadi ini Sekte Suandian. Sembari melihat ke depan bawah, sangat besar. Terlihat Sekte Suandian yang berada di langit. Sekte tersebut mengembang di udara. Lalu kita beralih. Setelah semua sudah mencapai sekte, mereka berkumpul di area murid luar Sekte Suandian dan diberikan pemberitahuan. Yang tidak terpilih sebagai murid dalam akan tetap berada di sini. Saat ini seseorang di antara kalian terpilih menjadi murid dalam. Meski kalian tidak terpilih, jangan berkecil hati. 3 bulan lagi, sekte akan mengadakan penilaian murid dalam dan luar. Jika kalian rajin berkultivasi mulai sekarang, kalian berpeluang menjadi murid dalam. Melalui penilaian tersebut, murid dalamnya, gumam Lu Hao. Perbedaan antara murid luar dan dalam sangatlah besar. Murid luar bergantung pada kultivasi diri sendiri, bertahan dan berkembang dengan kekuatan diri sendiri. Sedangkan murid dalam mendapatkan guru, mendapatkan beberapa eliksir dan sumber daya berharga yang membantu dalam kultivasi. Jadi, aku harus lulus dalam penilaian 3 bulan ke depan. Dan Guken sudah terpilih sebagai murid dalam karena 7 meridian dasar yang dia miliki. Selama 3 bulan, aku akan berjuang keras mengejarnya. Terlihat area sekte luar yang terbilang tidak luas memperlihatkan Lu Hao yang memegang sebuah botol dan bergumam, aku mendapatkan pil key condensation dari sekte. Pil key condensation bagus untuk memperkuat kultivasi key condensation. Sekte Suandian memang murah hati. Lalu Lu Hao melihat sebuah ruangan dan bergumam, apa ini kamarku? Lalu Lu Hao mendorong pintu itu dan membukanya. Setelah terbuka, Lu Hao berkata, halo, namaku Haulo. Mulai sekarang, kau akan jadi teman sekamarku. Mari saling bekerja sama ke depannya. Terlihat seseorang yang berada di kamar tersebut